Selamat sore Sobat Maestro dan seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Pradita bisa kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Dialog Hukum Spesial hasil kerjasama Radio Maestro dengan Komisi Hukum PGIW Jawa Barat. Malam ini kita akan mengangkat sebuah topik yang sangat penting, krusial dan dekat dengan kehidupan kita, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Cinta bukan kekerasan. Stop KDRT sekarang. Kita semua sepakat bahwa rumah seharusnya menjadi tempat yang paling aman dan penuh kasih sayang. Namun nyatanya riak-riak kekerasan masih kerap terjadi dan memerlukan perhatian serius dari kacamata hukum serta iman. Selama 1 jam ke depan, kita akan membedah tuntas hak-hak perlindungan keluarga dan solusi hukumnya bersama narasumber ahli kita dari Komisi Hukum PGIW Jawa Barat yang sudah hadir di studio. Bersyukur sekali di studio saat ini sudah hadir 2 narasumber luar biasa yang akan membeda tuntas topik ini, yaitu Saudara Januar dan Saudara Jimmy Simamora. Beliau berdua merupakan para praktisi hukum, advokat, dan juga yang aktif bergerak dalam pelayanan Kristen di tengah masyarakat. Sehingga malam ini kita akan mendapat perspektif yang sangat komprehensif, baik secara hukum positif maupun nilai-nilai iman. Jadi pastikan Anda terus mendengar dan silahkan bersiap untuk berinteraksi bersama kami. Sebelum kita memulai sesi kita malam hari ini, akan lebih baik nih kalau pembicara kita juga bisa memperkenalkan dirinya. Kita mulai dari Bang Jimmy nih. Bang Jimmy bisa memperkenalkan dirinya sedikit? Shalom, selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Jimmy Simamora. Kebetulan saya berprofesi sebagai pengacara dan juga sebagai penginjil. Dan senang bisa hadir pada malam hari ini untuk bisa men-sharingkan segala sesuatunya sesuai dengan pengalaman saya dan mudah-mudahan berdampak buat semua yang mendengar pada malam hari ini. Oke, thank you Bang Jimmy. Gimana nih dengan Saudara Januar yang udah sering-sering nih, tapi kita tetap mau memperkenalkan dirinya biar kita dengar nih suaranya Bang Januar lagi nih. Shalom Sobat Maestro, senang kembali lagi bertemu dengan saudara sekalian di udara. Perkenalkan, saya adalah Januar Sinaga. Saya berasal dari Komisi Hukum PGIW Jawa Barat. Demikian, Pradita. Terima kasih Bang Januar. Saya panggil Bang aja ya, daripada kalau saudara itu kayaknya kaku banget nih kita denger di udara ini. Biar lebih enak dan lebih santai nih kita membahas ini, karena permasalahannya cukup rumit dan cukup berat juga ya. Karena kita tahu di Bandung ini cukup banyak juga kasus-kasus KDRT. Ya, saya juga sebagai praktisi hukum juga sering mendengar dan sering menangani juga, dan ini adalah suatu permasalahan yang sebenarnya bagi praktisi hukum seperti kami pengacara ini sebenarnya agak memberatkan hati. Selain norma-norma agama, mungkin ya kita juga yang memiliki keluarga, ada hal-hal yang mungkin ya kalau boleh ya dalam penyelesaiannya kita selalu menggunakan kata itu sih di awal. Nah, di sini kita akan mulai membahas nih dari topik hukumnya terlebih dahulu nih Sobat Maestro nih. Saya ke Bang Jimmy dulu nih ya, Bang Jimmy ya. Gimana sih menurut Bang Jimmy sebenarnya pengertian dari KDRT itu sendiri dari perspektif hukumnya, Bang? Jadi sebelumnya kita harus tahu KDRT itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Dan pengertian KDRT ini kalau menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di pasal 1, definisinya adalah perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dan definisi ini juga memperlihatkan bahwa KDRT itu ternyata mempunyai cakupan yang luas ya. Jadi KDRT itu ternyata bukan hanya memukul, tetapi dapat juga meliputi yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, ancaman, pemaksaan,
dan juga perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Wah, ternyata definisi KDRT ini cukup luas ya Bang ya. Betul sekali. Karena selama ini yang masyarakat umumnya mengetahui itu kalau KDRT itu Memukul aja. memukul gitu, harus Betul. ada birunya dulu gitu ya. Ternyata Padahal bukan hanya memukul. benar sekali, banyak Iya. aspeknya, ada fisik, psikis, ya, seksual. psikologi maksudnya Benar, kan. benar. Kekerasan seksual ya seperti pemaksaan lah dalam hubungan suami istri, dalam berkeluar di dalam keluarga. Penelantaran istri dan anak juga ternyata termasuk ke dalam KDRT. Ancaman secara verbal juga termasuk KDRT. Pemaksaan, memaksakan sesuatu kepada pasangan hidup kita juga KDRT. Wah, jadi menarik nih Sobat Maestro. Nah, gini Bang, kalau yang dilindungi dalam undang-undang perlindungan dalam rumah tangga ini siapa aja sih subjeknya sebenarnya, subjek hukumnya gitu? Ya, kalau menurut Undang-Undang PKDRT yang pasal di 2-nya itu di sini disebutkan bahwa yang meliputi ruang lingkup rumah tangga itu adalah suami, istri, dan anak. Itu nomor 1. Yang nomor 2-nya itu orang yang mempunyai hubungan keluarga karena darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, atau perwalian yang menetap dalam rumah tangga. Dan yang ketiga itu adalah orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Oke. Gitu. Berarti sudah tahu nih subjeknya ya, bahwa suami istri juga termasuk subjek nih. Jadi kalau ada suami-suami yang mengalami KDRT juga bisa sebenarnya melakukan pelaporan ya Bang ya? Ya, dan ternyata itu tadi kan, KDRT itu bukan hanya suami istri saja, tapi keluarga terdekat juga apabila terjadi kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, penelantaran, itu masuk dalam kategori KDRT. Oke, termasuk juga orang tua ya Bang? Betul sekali. Orang tua dan anak, Ya. anak ke orang tua, Tepat seperti ya Bang sekali, ya? betul. Oke, nih ini Bang, ini cukup menarik nih karena kalau KDRT itu kan bersifat private ya Bang ya, dan itu bukan publik sebenarnya. Kita tahu juga dalam hukum itu sering disebut delik aduan ya, karena siapa yang merasakan sebagai korban, dia sendiri yang melakukan pelaporan sebenarnya. Iya. Jadi bagaimana nih Bang peran masyarakat nih, peran masyarakat ketika mengetahui tetangganya ada yang mengalami KDRT gitu loh Bang. Ya, itulah yang sekarang harus kita ingatkan lagi kepada seluruh masyarakat agar kita juga semua jangan bersifat apatis ya. Karena memang realitanya kadang ya kita bersikap cuek kalau memang ada di sekitar kita suatu kejadian-kejadian yang sebenarnya itu merupakan peristiwa hukum. Nah, mungkin ya bisa kita mengerti juga kenapa mereka bersifat apatis, ya karena takut ke bawah-bawah juga kan gitu. Iya juga sih. Ya, tapi langkah-langkah yang pertama yang harus kita cepat lakukan itu adalah ya sebenarnya menghubungi ketua RT setempat, ya kan, menghubungi ketua RT setempat atau ketua lingkungan setempat untuk memberitahukan bahwa oke nih tetangga kami sepertinya sedang ada perselisihan atau pertengkaran yang kelihatannya sudah mulai melakukan kekerasan fisik misalnya kan gitu. Atau mungkin kita perhatikan juga salah satu keluarganya psikologinya kena gitu, stres atau apa, kan itu juga mulai melihatkan gejala-gejala yang tidak baik yang sehingga membuat lingkungan masyarakat juga tidak nyaman kan. Iya benar. Hal yang pertama yang harus kita lakukan sebagai tetangga atau lingkungan itu adalah menghubungi ketua RT setempat, biar nanti ketua RT-nya yang akan menindaklanjuti, entah itu akan nanti dilibatkan dengan Binmas, kepolisian setempat ataupun pihak-pihak lainnya. Oke, berarti memang kita tetap harus bersosialisasi ataupun ya melibatkan juga ya lebih tepatnya stakeholder negara di lingkup, kalau kita bilang sih di kelurahan, RT RW ya paling Ya, RT lah gitu. kewilayahan lah, intinya harus Kewilayahannya. dilibatkan. Yang pertama itu dulu lah gitu. Oke, Kalau oke. yang lebih praktisnya ya hubungi pengacara sih. Jadi kan nggak Iya, mungkin iya, benar, belum benar. langsung sampai ke sana gitu kan. Artinya masih bisa dilakukan itu adalah antisipasi awal dulu pada saat kejadian tuh apa kan gitu. Tidak benar sih, Ya, benar. yang paling tepat sih menurut saya hubungi ketua RT setempat dulu lah gitu, agar meminimalisir kejadian yang takutnya lebih berdampak lebih parah lagi, itu aja. Oke. Menurut Bang Jimmy lagi nih, sebelum kita nanti ke Bang Januari bicara aspek KUHP-nya nih pelaksananya. Kalau selama ini ya, Bang Jim itu pernah nggak sih menangani kasus KDRT di mana Bang Jim harus
melakukan pemulihan korban juga nih secara mungkin psikisnya ataukah fisiknya gitu kan. Kan kita tahu KDRT ini banyak ya yang tadi kita sempat Abang sebutkan ya, bukan hanya dalam bentuk pemukulan aja gitu, psikisnya juga ada, pemaksaan juga ada gitu. Pernah nggak sih Bang untuk pemulihannya seperti apa gitu? Ya puji Tuhannya kebetulan kan profesi saya ada dua, pengacara dan penginjil. Oh iya, iya, Jadi benar. artinya ketika korban mengalami trauma atau mengalami kekerasan fisik ataupun hal-hal yang membuat mereka si korban ini merasa tidak enak, tidak nyaman, ya disitulah fungsi kita kan, memberikan konseling juga kan. Iya benar. Artinya kita pun sebagai lawyer ya pasti kita memperhatikan dasar-dasarnya apa, sehingga apakah ini sudah dimasukkan, kita kategorikan sebagai KDRT dan mungkin bisa kita tindak lanjuti melalui proses hukum. Tapi ya kita juga harus sebagai seorang penginjil konseling ya kita pun harus memberikan satu pemahaman juga kepada korban ini juga, karena kan ya pasti kan ada asal usulnya juga, ada alasan juga terjadi KDRT itu seperti apa. Iya, Ya kan? Oleh benar, karena benar. itu kita yang harus berusaha memberikan pemahaman terlebih dahulu, dan bagaimana dia pun secara rohani sih harus melepaskan pengampunan dulu juga kan gitu. Iya, benar. Harus memaafkan, pengampunan. Kalau masalah proses hukum ya biarlah berjalan dengan sendirinya. Tapi secara psikologi kita, secara rohani kita, secara moral kan kita harus benahi dulu agar minimal ya dia memiliki satu psikologinya yang pulih kembali lah intinya. Oke, berarti memang PR-nya cukup berat juga ya Bang ya untuk pemulihan dan penanganan yang korban KDRT ini. Ya, kalau saya lihat sih kebanyakan kita posisinya mendengar sih kan, karena mereka Iya kan sih. pasti ada keluh kesah ya. Kalau mungkin keluh kesahnya ini dia coba sharingkan sama orang lain, ya orang lain pun bisa saja malah makin memanas, membuat panas juga bisa Ya, ya kan, benar, memprovokasi benar. juga Benar, bisa benar, gitu. Atau dia bisa malah memberikan satu pandangan lain atau satu sudut pandang yang lain yang akhirnya membuat si korban ini atau si pelaku ini pun bisa menjadi berpikir ulang lah gitu. Ada second opinion lah gitu. Kenapa dasarnya kamu melakukan KDRT? Kenapa alasannya kamu terkena KDRT? Kan itu kan yang harus dibuka dulu. Benar. Banyak sih faktor-faktornya, contohnya gitu. Ya kadang juga saya dipukulin sama suami, tiba-tiba main tempeleng apa ya, setelah saya cross check kepada pihak suaminya, pelakunya, kenapa kamu tiba-tiba main pukul? Ya gimana, saya udah pulang ke rumah, datang ke rumah, makan malam tidak disiapin ya kan, datang malah dipunggungin ya kan, cemuka cemberut, padahal aku kan udah stres dari kantor, udah Iya, kerja, iya. udah cari uang susah gitu. Pernah saya kasih uangnya malah dilempar. Coba gimana saya nggak? Jadi kan banyak faktor-faktornya itu. Hanya kan memang diperlukan, itulah perlunya penguasaan diri ya, baik sih. juga dari pihak istri misalnya, ya harus kita tekankan lebih banyak bersyukur ya kan. Iya, Jangan benar. selalu banyak mengeluh, bersungut-sungut, ya bersyukur. Suami bisa pulang ke rumah dalam keadaan selamat aja udah bagus ya kan, udah bersyukur. Dia pun masih akhirnya bisa memakan makanan yang sudah kamu siapkan juga kan, harusnya sudah bersyukur. Nah kan Nah, sebenarnya hal-hal yang remeh-temeh biasanya yang terjadi itu. Hanya ya itu tadi, karena waktunya mungkin sedang capek, Iya. ataupun mungkin karena ada faktor ekonomi ataupun hal-hal lainnya, akhirnya muncul satu luapan emosi yang tidak terkontrol. Biasanya sih yang terjadi seperti itu. Biasanya ya Bang ya. Yes. Oke. Nih kita ke Bang Januar juga nih sekarang nih. Ini cukup menarik nih. Tadi kan dari Bang Jimmy sudah membahas terkait adanya aturan khusus nih terkait kekerasan dalam rumah tangga nih Bang. Nih. Dari aspek kahwa pidananya sekarang itu bagaimana ya Bang? Karena kan kita tahu ada perubahan. Apakah masih sama unsur-unsurnya sesuai dengan pasal 466 KUH pidana yang terkait unsur penganiayaan itu gitu loh Bang. Oke. Bisa nggak dijelasin biar Sobat Maestro juga bisa belajar nih terkait hukum pidananya gimana gitu. Oke, jadi KUHP ya, KUHP nasional yang kita kenal hari ini itu terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana yang menjadi bagian dari penyesuaian sistem pidana nasional. Yes. Nah, di sini tuh di database peraturan pemerintah itu mencatat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 sebagai undang-undang tentang penyesuaian pidana yang ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2026. Perubahan ini tuh
sangat penting. Mm-mm. Kenapa disebut penting? Karena ini menggantikan kerangka daripada KUHP lama. Nah, ini kita bicara KUHP-nya dulu ya. Yes. Gitu. Nah, Oke. tapi ini perlu ditekankan kalau kita berbicara mengenai KDRT, Mm-mm. ya kan, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, berlakunya KUHP nasional ini tidak berarti undang-undang pelindungan undang-undang pelindungan Dalam rumah dalam tangga. rumah tangga itu menjadi tidak berlaku. Iya, iya. Gitu. Jadi artinya yang kita singkat undang-undang PKDRT ini Mm-mm. itu tetap merupakan undang-undang khusus yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga. Yes. Nah, jadi kalau tadi Pradipta sempat menyinggung tadi pasal 466 nih, Iya, benar. terkait Penganiayaan KUHP nih. nasional ya, dan penganiayaan. Nah, kan 466 KUHP ini tuh mengatur tentang penganiayaan. Kalau di KUHP lama itu terdapat di dalam pasal 351. Mm-mm. Itu ada 3 ayat 1, ayat 2, ayat 3 kan gitu dalam 351. Nah, di 466 ini itu merupakan norma umum sebetulnya. Oke. Norma oke, oke. umum. Nah, ini misalnya nih ya, misalnya gini. Si A memukul si B, tapi dia tidak masuk dalam hubungan lingkungan rumah tangga. Yes. Atau tidak masuk dalam lingkup yang diatur dalam undang-undang KDRT. Mm-mm. Mm-mm. Maka ketentuan umum penganiayaan dalam KUHP nasional itu menjadi salah satu dasar analisa saya begini. Si A mukul si B gak ada hubungan rumah tangga, nggak bisa dia masuk kena dalam undang-undang KDRT. Oke. Gitu. Tetapi kalau misalkan seorang suami memukul istri di luar rumah gitu, contoh dalam mobil, Mm-mm. lagi jalan-jalan ke mall, tiba-tiba mereka berselisih, terus mukul nih si suami nih, Iya. tempatnya ada di mall atau dalam mobil lah gitu. Mm-mm. Nah, itu nggak bisa dikenakan dalam konteks pasal 466 di KUHP. Oke. Itu tetap masuk dalam konteksnya Undang-Undang Perlindungan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Mengapa demikian? Karena ada hubungan antara si A dan si B sebagai keluarga Oke. gitu. Nah, makanya di dalam hukum itu dikenal dengan azas. Ada suatu azas yang disebut lex specialis derogat lex generalis. Yes. Artinya ketentuan yang khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum. Oke. Nah, KUHP ini kan adalah norma umum. Mm-mm. Benar. Undang-undang PDKRT ini adalah yang tentang yang khusus, sehingga undang-undang PDKRT ini mampu untuk mengenyampingkan KUHP nasional ini atau KUHP yang kita kenal saat hari ini. Nah, lalu apa sih kalau kita lihat lagi tentang identifikasi kontekstual di dalam KUHP nasional terkait mengenai penerapannya. Nah, penerapannya itu tetap kita harus berhati-hati juga nih. Apalagi kita kan sebagai praktisi hukum dalam posisi hari ini, itu tidak boleh kita semata-mata langsung mengatakan karena ini KDRT otomatis ini harus diterapkan pasal 44 contoh. Iya. 44 dalam undang-undang PDKRT kan gitu. Nah, ini sebagai praktisi hukum maupun penyidik dalam hal ini adalah polisi, itu dia harus melakukan beberapa tahapan analisis. Yang pertama dia harus tahu dulu identifikasi faktanya, identifikasi unsurnya, pembuktiannya, dan kemudian barulah di situ penerapan terkait normanya atau undang-undangnya atau aturan hukumnya atau pasalnya. Yes. Begitu bicara KUHP nasional. Oke, berarti sebenarnya ada korelasi sebenarnya ya, Bang ya. Benar. Tidak bisa dipisahkan gitu loh. Betul. Bisa nggak sih Bang, ini praktika ya Bang ya, kita bahasnya gitu. Bisa nggak sih digabung ketika kita sebagai ya abang lawyer di pengacara dapat kasus ada ya klien yang mengalami KDRT gitu, baik pria dari sisi suami atau istrinya, bisa nggak kita kombinasi antara pasal dalam KUH pidana ini dengan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga juga gitu? Sebetulnya itulah kenapa para elitis di atas itu dia mengatur adanya undang-undang khusus terhadap KDRT. Sebetulnya kalau boleh saya katakan ini adalah ratifikasi sebetulnya terhadap itu istilahnya lembaga yang melindungi perempuan itu di seluruh dunia itu ada itu. Nah, ini tuh sebenarnya ratifikasi. Oke. Jadi adanya lex spesialis undang-undang kekerasan dalam rumah tangga itu ini
biasanya terdapat ratifikasi dari, dan ini disepakati oleh apalah gitu, saya lupa namanya, lembaga yang mengatur tentang anak dan perempuan, tapi ini internasional ya, di dunia internasional. Nah kalau misalkan terkait itu, bisa nggak sebenarnya inilah konsentrasinya, dilihat nih hubungannya dulu, bisa nggak diterapkan KUHP nasional? Menurut saya, sepanjang saya menjadi praktisi hukum, itu pasti penerapannya itu kepada undang-undang PDKRT itu. Oke. Karena ada unit khususnya. Oh, ya, ada ya. Di kepolisian ada unit Ada khususnya. khususnya. Disebut unit PPA. Yes. Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, itu biasanya unit PPA ini kecenderungannya kalau dia si subjek hukumnya itu adalah perempuan dan anak, kalau pelakunya bukan keluarga, pasti digunakan KUHP nasional. Tapi kalau terduga pelakunya merupakan masih kerabat atau masih saudara atau masih ada hubungan keluarga, maka biasanya penyidik di unit PPA itu akan menerapkan undang-undang PDKRT ini. Oke. Begitu. Sangat jarang dan sangat kemungkinannya sangat tipis lah kalau mereka menerapkan KUHP, pasal di KUHP untuk diterapkan menjadi penerapan pasal kalau subjek dan objeknya merupakan ada hubungan kekerabatan. Begitu Pradipta. Oke, thank you nih Bang. Berarti sebenarnya ada spesifik khususnya lebih tepatnya. Betul. Ya, karena memang dari pemerintah sendiri terkhusus kepolisian sudah memiliki unit khusus untuk perlindungan perempuan dan anak ini gitu ya. Nah, kita balik nih ke Bang Jimny nih. Terkait tadi kan Bang Jimny sudah sempat menjelaskan ya, ada bentuk-bentuk KDRT nih yang menurut hukum nih. Ya, kalau kita baca pasalnya sih itu terdapat di pasal 5 Undang-Undang PDKRT ya. Teman-teman Sobat Maestro juga bisa download sih sebenarnya di Google nih terkait undang-undang ini, sudah open lah gitu ya. Nah, menurut Bang Jimny bisa nggak dijelaskan secara spesifik lagi tuh ya, apa itu sebenarnya kekerasan fisik itu? Apakah kekerasan fisik itu hanya sekedar nonjok di bagian tertentu aja atau gimana gitu? Terus fisikisnya itu seperti apa? Seksual itu seperti apa? Apalagi kekerasan seksualnya cukup aneh ya, suami istri ada kekerasan seksual, itu rasanya aneh gitu loh ya. Suami istri kekerasan seksual, yang kita tahu itu kekerasan seksual tidak ada memiliki hubungan spesial tertentu gitu, dan ya seringnya kita dengar itu istilahnya adanya pemerkosaan lah gitu bahasanya yang sering kita dengar. Ini ada kekerasan seksual dalam rumah tangga, ini cukup aneh nih. Kalau penelantaran rumah tangga itu juga seperti apa gitu? Apakah bapak ibunya masih ada tapi anaknya tidak dirawat, atau memang bapaknya yang pergi aja gitu tapi anak-anaknya nggak dirawat, istrinya nggak dirawat? Itu kontradiktif kan sebenarnya, dan itu sulit untuk dibedakan masyarakat akhir-akhir ini gitu. Bisa nggak dijelaskan lebih spesifik lagi gitu Bang? Iya, jadi di dalam Undang-Undang PKDRT itu sebenarnya ada 4 jenis atau 4 bentuk kekerasan. Yang pertama itu adalah kekerasan fisik, ya kan? Kekerasan fisik ini adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau jatuh sakit atau luka berat. Contohnya menampar, memukul, menendang, mendorong, mencekik, atau melempar benda, piring tuh biasanya, atau tindakan fisik lainnya. Dan yang kedua itu adalah kekerasan psikis, ya kan? Kekerasan psikis ini maksudnya adalah kita merasa takut, kita merasa hilang percaya diri, dan juga hilang kemampuan untuk bertindak, seperti tidak berdaya, atau ya stres berat, penderitaan psikis berat itu. Jadi KDRT itu tidak harus meninggalkan luka di tubuh, tapi ya seseorang yang setiap hari dihina, diancam, ditakut-takuti, atau dikendalikan secara ekstrim, itu juga dapat mengalami kekerasan psikis. Dan yang ketiga itu adalah kekerasan seksual, yaitu di mana terjadi pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga.
ya seperti istri, ya mungkin istri sedang tidak mood untuk melakukan hubungan suami istri misalnya kan. Nah, sementara suami ya mungkin sedang ingin gitu kan. Nah, akhirnya ya mungkin istri menolak secara halus gitu, tapi ya namanya suami ya memaksakan segala sesuatunya, ya memaksa gitu. Akhirnya sudah dengan cara ancaman, apalagi dengan cara pemaksaan, dengan cara pemukulan, apalagi yang sudah mungkin mengarahkan lebih ke pemerkosaan malah gitu kan. Iya. Karena kan betul-betul dipaksakan keinginannya itu kan, sehingga mengakibatkan si pihak istrinya misalnya luka-luka ataupun diintimidasi, ya itu kan masuk dalam kekerasan seksual yang mungkin ya akhirnya pun dalam hubungan suami istri pun bukan sesuatu hal yang lumrah, tapi atas dasar intimidasi atau atas dasar pengancaman. Nah, itu sudah masuk ke kategori kekerasan seksual. Oke. Nah, dan sedangkan poin keempat itu adalah penelantaran rumah tangga. Ya, artinya menelantarkan anggota rumah tangga ketika seseorang mempunyai kewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan. Dan penelantaran ini juga bisa terjadi ketika seseorang menciptakan ketergantungan ekonomi dengan membatasi, melarang korban bekerja sehingga korban berada di bawah kendalinya. Ada kejadian tuh, kebetulan kasus yang memang sedang saya tangani juga. Jadi si pihak istrinya dilarang oleh pihak suami untuk bekerja lagi. Nah, tapi di dalam prakteknya setelah tidak bekerja, ya pihak suami pun, karena memang pihak suami pun sudah ada masalah hutang piutang yang sangat banyak gitu. Akhirnya ya dia pun tidak bisa menafkahi istri dan anaknya. Bahkan anaknya aja mau makan setiap hari itu ya bapaknya cuma ngasih 20.000, sehari 20.000 untuk makan pagi siang sore. Mau apa gitu, buat beli beras pun tak ada itu, dan itu pun diberikannya bukan langsung. Misalnya kalau kita kan bulanan lah udah jelas gitu kepada istri nih, mah biaya rumah tangga nih sebulan sekian misalnya 4 juta gitu. Lah ini enggak, dicicil. Itu pun kalau ada, kalau enggak ya didiemin. Ya usaha sendiri dong, cari sendiri dong, aku juga kan lagi kalut nih, aku juga lagi pusing nih, cari sendiri katanya. Coba akhirnya istrinya sendiri yang ngemis-ngemis sama suaminya, "Pi, ini anakmu udah nggak bisa makan lagi, Pi. Kemarin tadi aja makannya cuma nasi sama garam katanya, untuk beli telur aja kita udah nggak mampu." Ya usaha dong, cari sendiri dong. Gimana sih kamu juga kan manusia, kamu bisa cari sendiri lah. Coba itu ya saya bisa kategorikan itu sudah menjadi penelantaran anak dan istri ya. Padahal harusnya sebagai suami yang baik, suami yang bertanggung jawab, ya minimal untuk kebutuhan rumah tangga lah, makan mah harusnya ya adalah gitu, dibantu. Ya lain cerita mungkin untuk biaya sekolah, biaya kuliah yang lain-lainnya, kebutuhan lainnya ya mungkin masih bisa lah kita inikan. Tapi untuk makan aja udah nggak bisa gitu ya, itu udah saya kategorikan dalam penelantaran rumah tangga. Oke, cukup menarik nih. Kategorinya ini cukup menarik juga ya Bang ya, Betul. penelantaran rumah tangga ini. Nah, tadi balik nih Bang, kekerasan seksual. Sempat kepikir nih ya, karena kan sering terjadi nih, apalagi kalau kita di Bandung sering beracara di Pengadilan Balai Bandung, paling sering nih kita dapat konteks kasus seperti ini. Kalau kekerasan seksual itu seandainya kita tahu ya, bapak sambung kadang sering menggauli anak sambungnya. Betul. Gitu. Apakah itu masuk dalam kategori kekerasan seksual juga gitu? Ya sudah pastilah gitu. Maksud ya Karena kan beda konteks bapak kandung dan ini kan, kadang Ya. itu kan beda rumah tangga ceritanya cenah gitu kan. Tapi apakah ini kan sama? tadi kan disampaikan kan bahwa ternyata kan KDRT itu bukan hanya suami istri saja, tapi kerabat terdekat yang tinggal serumah juga itu masuk dalam KDRT gitu. Oh, kuncinya kerabat terdekat Iya, serumah iya. gitu. Mau orang tua sama anak, anak sama orang tua sama mertua, tapi yang penting masih dalam lingkungan keluarga itu kan, rumah tangga itu kan. Oke, Itu oke, masuk oke. KDRT masuknya gitu. Siap. Ini bisa jadi pengetahuan sobat maestro juga. Ya, Siapa tahu ada jadi yang- harus kita pahami bahwa KDRT itu bukan hanya suami terhadap istri, tapi kekerasan ini bisa dilakukan oleh siapapun terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga. Jadi itu yang harus kita pahami. Jadi siapapun yang saat ini merasa
bahwa yang dialaminya itu adalah sesuatu yang tidak benar, ternyata itu bisa kita kategorikan KDRT gitu. Jadi bukan hanya suami istri saja, terhadap anak tirinya atau terhadap orang tuanya, terhadap saudaranya yang masuk di dalam lingkungan yang menetap di dalam rumah tersebut gitu kan, atau rumah tinggal tersebut, ya itu sudah kita kategorikan dalam KDRT. KDRT juga ya. Ini menarik nih. Kita ke Bang Januar juga nih. Bang, selama Abang beracara nih sebagai pengacara, pernah nggak sih ada perkara-perkara KDRT yang bahkan sampai ke pengadilan yang Abang ketahui atau memang Abang sendiri yang pribadi mengerjakannya dan menyelesaikannya gitu? Apakah ya kita tahu kan kalau unsur KDRT ini pasti berakhirnya apa? Ke perceraian kan gitu Ya, biasanya, betul. atau yang Betul gimana sekali, gitu betul. ya. Apakah itu sering Abang alami atau memang ada hal-hal praktika yang sering Abang lakukan gitu, yang sering Abang dapat juga di lapangan? Bisa di-share nggak Bang ke sobat-sobat maestro sekalian gitu? Ini berarti kan berbicara mengenai empirik saya sebagai praktisi ya. Memang prinsipnya saya dulu pernah beberapa kali menangani menghandling beberapa kasus yang berkaitan dengan KDRT. Nah, itu berbagai macam, ada yang melalui pemukulan lah, ada yang melalui dengan cara bentuknya ancaman lah gitu, sehingga psikis daripada si korban ini terganggu. Itu pernah saya kerjakan, pernah saya handling beberapa case terhadap hal itu. Nah, jadi kalau saya memandang dari konteks pada sebuah topik kita malam ini, kekerasan rumah tangga ini, kadangkala di sini tuh minim bukti. Ini tuh minim bukti, apalagi keterkaitan mengenai bab masalah kekerasan seksual. Tadi seperti yang disampaikan oleh rekan saya Bang Jimmy Simamora ini, kekerasan seksual itu kan sudah diatur di dalam undang-undang PKDRT itu. Nah, ini tuh kadang kita tuh sebagai praktisi itu, dan pada umumnya penyidik itu kesulitan untuk membuktikan bagaimana kekerasan seksual terhadap seseorang itu dapat terjadi. Ini perlu juga diketahui ya Pradipta, kekerasan seksual itu tidak hanya melekat kepada anak saja. Oke. Suami melakukan kekerasan seksual terhadap istri pun bisa. Iya. Itu sangat bisa. Contoh, ini contoh. Karena imajiner daripada si suaminya ini terlalu liar, Yes. akhirnya dia menggunakan alat atau instrumen seksual, menggunakan alat untuk memuaskan Nafsunya. nafsunya terhadap istrinya. Padahal istrinya merasakan kesakitan atau merasakan hal yang tidak nyaman. Wah, oke. Nah, di sini kan muncul unsur dalam konteks PDKDRT ini, kekerasan seksual itu. Nah, terus bagaimana nih ketika itu terjadi? Tentu kan sulit, minim bukti. Iya benar, itu minim bukti sekali. Minim bukti. Nggak ada saksi kan, nggak mungkin berhubungan itu. Pada umumnya. Iya, Betul, kan minim bukti dan minim saksi, sehingga sangat jarang kejadian ini tuh bisa lanjut dalam posisi itu, dalam posisi perkara hukum. Yes. Itu sangat jarang untuk lanjut. Nah, makanya disinilah pentingnya kita itu punya kesadaran diri. Iya. Kalau kita sudah tidak nyaman terhadap posisi itu, kita hentikan. Kalau ada contohnya, biasanya kalau diajak hubungan suami istri, istri lagi nggak mau, atau misalkan sedang terjadi nih hubungan suami istri itu, kemudian menggunakan alat yang tadi saya katakan yang tidak membuat istri nyaman itu, Yes. istri bisa minta hentikan. Oke. Nah, kemudian suami pasti itu kan akan marah. Nah, biasanya kalau marah kan suka main fisik. Ya, seringnya. Nah, akhirnya muncullah kekerasan fisiknya. Berarti berbarengan jadinya ya Bang Jadinya ya. bersamaan. Nah, Oke. dan untuk membuktikan itu diperlukan psikiater. Visum berarti jatuhnya Bang ya. Betul. Nah, makanya ada bukti surat yang disebut dengan visum et psychiatricum. Yes. Dari psikiater bisa mengeluarkan surat visum terhadap keadaan kejiwaan si istri itu. Dari dasar bukti itulah dia bisa melaporkan kepada unit PPA, dalam hal ini kepolisian. Nah, tapi kan kadangkala dalam proses ini kan sangat panjang.
sangat panjang dan berbelit-belit, dan ya kita tahu sendiri lah pembuktian itu sulit sekali. Benar, itu saya. Nah, jadi gimana nih solusinya kan gitu pertanyaannya sekarang. Gimana solusinya? Viralin. Uh. Kayak yang di Bekasi sekarang. Memang zaman sekarang no viral no justice No viral, no ya. justice. Luar biasa. Gitu. Ini supaya jadi pembelajaran bagi kita semua. Jadi gimana tuh Bang kasus di Bekasi, bisa nih sebelum Nih. nanti ada pertanyaan dari Sobat Maestro nih. Di Bekasi ini sekarang lagi happening. Kalau bahasa zaman dulu happening, kalau sekarang tuh viral namanya. Iya benar nih. Ini lagi happening banget. Ini diduga pelakunya itu adalah pejabat dari salah satu di Direktorat Keuangan atau Menteri Keuangan, saya lupa pelakunya siapa. Tapi yang pasti juga ini dihandling oleh rekan kita juga, Oke. si pelaku ini. Iya Nah, benar. Nah, jadi ceritanya si laki-laki ini menjanjikan sebuah perkawinan kepada si perempuan ini. Sempat viral nih kayaknya nih. Ada di Diiming-imingi media. ya, Iya, diiming-imingi. Diiming-imingi. Terus dia sudah memboking WO, sudah memboking IO, bahkan hampir kebutuhan pembiayaan itu si perempuan ini yang membiayai, yang membayarkan. Perempuannya malah keluar modal. Perempuannya yang membayar, keluar modal. Oke. Udah keluar menarik modal dan nih, menarik. sebagainya. Berbadan dua lah si perempuan ini Sebelum menikah nih. sebelum menikah. Oke, ya, lanjut. Akhirnya si laki-laki ini kabur. Nah, ini mau saya bedah di sini. Gimana? Ini belum terjadi perkawinan Ya. terhadap istri. Penerapan hukum mana yang diterapkan? Undang-undang PKDRTK atau undang-undang atau Pidana umum. pidana umum KUHP nasional. Nah, kalau saya memandang, tadi ini kan tidak ada hubungan kekeluargaan antara laki-laki dan perempuan ini. Tapi si perempuan ini sedang mengandung anak laki-laki ini. Iya. Kalau dia menelantarkan anak ini, ya kita tahu ada ada SEMA, anak di luar kawin Tetap dianggap anak. tetap menjadi anak biologis daripada si laki-laki tersebut. Iya, kita tahu kasus Cica Murtar ya, Mas Iya, Cica betul Mukhtar. sekali. Dari Oke, kasus oke. Caca Mukhtar itulah akhirnya terjadi itu. Oke. Nah, tetapi kalau untuk si perempuan ini itu penerapannya KUHP nasional. Kalau ke anaknya, itulah masuk KDRT, penelantaran anak. Menarik nih. Gitu. Oke. Jadi ada dua sistem penerapan hukum yang berbeda terhadap hal ini. Kalau dari pengkajian saya. Nah, akhirnya disinilah kita perlu, ini kenapa saya sampaikan, karena sangat jarang terjadi, sangat jarang dapat bisa membuktikan kekerasan tadi sebagaimana diatur dalam KDRT itu kan ada 4 ya. Kekerasan fisik, psikis, apalagi seksual dan penelantaran. Nah, yang paling sulit itu adalah kekerasan seksual untuk membuktikan itu. Nah, bagaimana dengan yang tadi cerita barusan kan gitu. Akhirnya saya amati kasus itu, ternyata memang juga ada kekerasan seksual terhadap si perempuan ini. Sebenarnya bisa dong dilaporkan pemerkosaan sebetulnya. Tapi kalau terjadinya lebih dari sekali kan bukan pemerkosaan, Bu. Itu mah suka-suka. Berat Gitu. itu ceritanya. Berat ceritanya kan. Nah, itulah jadi makanya memang kalau kita lihat dari kontekstual kekerasan seksual, tadi saya menarik sekali membahas itu. Di sini sulit sekali membuktikan hal itu. Maka diperlukanlah ahli-ahli yang lain untuk bisa membedah lagi ya. Membuat suatu pembuktian terhadap apa yang dialami oleh si korban tersebut. Oke. Begitu Cukup kerugian menarik ya. nih. Ya, makanya mungkin bisa saya tambahkan juga ya untuk Sobat Maestro juga, apabila sekarang sedang mengalami kekerasan seksual, kekerasan fisik atau psikis, yang pertama itu ya kalau misalnya terjadi satu peristiwa, ya kita harus siap-siap itu mendokumentasikannya, ya misalnya foto luka. Ya kalau ada CCTV sih, kalau saya lebih baik pada saat kejadian ada CCTV, ya udah kita jangan menjauh dari sorotan CCTV itu kalau bisa gitu. Kalau terjadi suatu percekcokan, perselisihan ataupun sampai kekerasan, ya udah pastikan posisi kita itu tersorot sama CCTV itu misalnya satu, dan pastikan kita pun pada saat kejadian di saat itu juga foto atau videokan luka yang ada gitu. Dan ataupun misalnya ada intimidasi lewat WhatsApp atau rekaman ancaman, nah itu kita simpen, dokumentasikan gitu.
Dan juga ketika kejadian itu terjadi, tolong dicatat tanggal, waktu, tempat, bentuk kekerasan, dan juga mungkin kalau ada saksi ya diingat itu saksinya siapa gitu. Nah, Oke, kalaupun memang akhirnya terjadi luka ya seperti tadi oleh yang disampaikan oleh Bang Januar itu ya segera lakukan pemeriksaan medis. Oke. Pertimbangkan sampai visumnya juga gitu. Dan kalau perlu, kalau memang sudah masih bisa kita selesaikan, ya kita buat kesepakatan yang jelas juga lah, misalnya dengan pelaku ya, kalau perlu buat tertulis aja surat pernyataan, karena itu suatu saat diperlukan apabila ternyata pelakunya mengulang kembali perbuatannya. Iya. Kan kita sudah ada bukti-bukti tuh gitu. Siap. Jadi artinya kita lakukan pencegahan atau antisipasi dini sebelum terjadi masalah, yaitu tadi pastikan kita punya alat dokumentasi pada saat kejadian itu terjadi pada kita lagi. Oke, ini cukup menarik nih, abang-abang sekalian nih. Ada WA masuk nih ke Maestro langsung. Saya hanya bisa sebut nomornya, tapi saya akan sensor di belakangnya untuk menghormati nama yang memberikan juga. Saya akan tidak menyebut namanya, tapi saya akan ceritakan dulu perkaranya nih, siapa tahu bisa dibantu sama abang-abang sekalian nih untuk perkara masalah Sobat Maestro kita nih. Ini dari nomor 0821 3052 73XX ya. Dia cerita gini nih, saya baca singkatnya aja, semoga Sobat Maestro bisa mendengar juga ya. Selamat malam Pak, saya mengalami yang namanya penganiayaan bukan dari suami. Cukup aneh nih, bukan dari suami nih, tapi melalui media elektronik. Ya, media elektronik. Nah, karena penganiayaannya melalui media elektronik ini, ibu ini berusia 59 tahun nih. Ibu ini berusia 59 tahun dan mengalami penganiayaan seksual melalui media elektronik. Nah, diceritakan di sini ada beberapa uang, barang-barang bagus juga sudah diambil nih. Sudah pindah rumah juga tapi dikuntitin karena di sini suaminya tidak ada di rumah. Dan suaminya ada di luar kota lah, lebih tepatnya di pulau seberang gitunya. Nih di sini memang tidak ada hubungan secara langsung ya, badan ke badan gitu. Tapi dia tanya apakah istilah ini sama seperti diperkosa dengan alat gitu, alat media elektronik, karena dia merasa sangat terganggu. Dan bagaimana caranya dia menghentikan, ya kalau kita sih biasanya istilah hukumnya bahasanya perundungan melalui media elektronik kali ya. Tapi dalam artian ini sudah sampai dikuntitin ini Bang. Kalau kita masuk ke KDRT bukan suaminya nih yang melakukan nih. Ya. Ada orang lain. Nah, di orang lain ini sebenarnya saya kurang paham nih. Ibu ini maksudnya orang lain ini apakah masih kerabat terdekat atau memang tetangganya? Kita nggak tahu Psikopat. ya. Psikopatnya siapakah kerabat terdekatnya atau tetangganya? Tapi ini unsur yang menarik untuk kita bahas nih. Apakah itu masuk dalam kekerasan murni dan bagaimana ataukah KDRT dan bagaimana penanggulangannya? Kalau dia KDRT apakah masuk dalam lingkup keluarganya? Apakah tetangganya pun dimasukkan dalam kasus KDRT atau kekerasan ini? Kita mulai dari Bang Januar dulu deh. Oke. Sebetulnya kalau sudah melibatkan media elektronik itu tidak lagi masuk dalam konteks KDRT. Sekalipun suaminya yang melakukan itu. Ini masuknya dalam konteks Undang-Undang ITE. Karena ada konten pornografi atau ada konten hal-hal yang sifatnya dalam hal itu seperti cerita ibu ini ada sejumlah barang berharga atau uang yang diserahkan dengan konten-konten tersebut. Tadi kan saya dengar ada pemerkosaan secara elektronik gitu, istilahnya begitu. Dia menganggap dirinya seperti diperkosa secara elektronik lah gitu, karena mungkin ada konten-konten yang dikirimkan secara langsung ke beliau kan gitu. Nah, itu kan mungkin dugaan dalam berpikir saya. Kalau sudah menggunakan media elektronik, ini konteksnya masuknya bukan dalam konteks KDRT. Taruh ini kan orang lain. Yes. Kalaupun ini pelakunya ada hubungan kekerabatan dengan dirinya, suaminya itu sendiri, Undang-Undang ITE masuk ke dalam konteks permasalahan ini. Nah, kenapa demikian? Nah, tapi kita perlu kita jeli juga di sini. Iya. Apa sih yang dikirimkan konten itu? Yes. Sehingga ibu itu merasa diikuti
atau ibu ini menyerahkan uang, menyerahkan sejumlah barang berharga gitu kan. Iya, iya, Dan iya. kemudian sampai diikuti. Apa sih jenis kontennya? Mm-mm. Gitu loh. Tetapi kalau kita lihat dari permasalahan pidananya, ini anggaplah sudah masuk konteks wilayah pidana. Ini menurut saya adalah kategorinya sudah masuk undang-undang ITE. Iya. Karena menggunakan media elektronik yang dapat Sebarluaskan gitu ya. ditranskripsikan melalui media elektronik Oke, oke. dan dapat diketahui oleh orang maupun publik. Oke, Begitu. oke. Jadi menurut saya ini undang-undang ITE bukan KDRT. Oke, berarti ranahnya kalau menurut pendapat hukum Bang Januar Yes. ini ya, ini lebih bagus masuknya ke undang-undang ITE nih karena lebih Betul. kepada menggunakan media gitu. Ada media elektronik Oke, siap. gitu kan. ITE itu sistem informasi transaksi elektronik kan gitu. Oke, oke, siap. Demikian. Kalau menurut Bang Jim nih gimana nih Bang terkait permasalahan ini? Kita mungkin ada waktu sekitar 2 menit lagi nih. Padahal ini menarik pelecehan banget nih. seksual lah udah jelas, ini kan pelecehan seksual kan yang kalau yang saya tangkap kan artinya si orang tersebut melakukan satu gangguan ya kan yang membuat si korban merasa terganggu dan tidak nyaman, dan itu dilakukan terus menerus, dan dia menanyakan bagaimana supaya ini bisa berhenti. Ya makanya tadi kan sudah saya sampaikan di awal di sebelumnya, pastikan segala sesuatunya itu terdokumentasikan dengan baik. Yes. Misalnya kalau gangguan itu dalam bukti chat atau video-video yang di-share, ya pastikan itu kita screenshot atau dokumentasikan ya kan. Iya, benar. Nah, dan tadi betul seperti Bang Januar sampaikan, itu udah kalau udah masuk dengan media elektronik ya itu bisa kita kenakan kena undang-undang ITE ya kan. ya, Nah, benar. artinya kalau memang bukti-bukti itu sudah kita sama pihak korban sudah dikumpulkan dan didokumentasikan, tadi waktunya, tanggal kejadiannya, segala sesuatunya sudah disiapkan. Nah, itulah yang bukti yang akan kita coba kumpulkan dan kita coba buatkan laporan ke polisi. Nah, langsung aja laporkan ke polisi gitu, karena bukti-buktinya sudah cukup gitu kan, bukti-bukti awal lah gitu. Ya kita pastikan dengan kita melakukan laporan polisi, ya kita pastikan mudah-mudahan si pelaku ini ya ada ya berhentilah melakukan gangguan atau intimidasi ataupun suatu pemaksaan kepada pihak korban ini. Oke, cukup menarik ya. Berarti Sobat Maestro yang sudah mengirimkan, semoga sudah bisa memahami nih konteks yang Anda alami, dan semoga apa yang dijelaskan dari narasumber kita ini dapat membantu Sobat Maestro untuk melakukan tindakan hukum apa nih yang bisa saya lakukan gitu. Nah, sebelum kita tutup nih ada sedikit kalimat nih yang terlintas di kepala saya. Kalimatnya seperti ini nih. Cinta bukan alasan untuk menghina, cinta bukan alasan untuk memaksa hubungan seksual, cinta bukan alasan untuk mengendalikan ekonomi pasangan, dan cinta bukan alasan untuk membuat seseorang hidup dalam ketakutan. Nah, ini semoga bisa menjadi pencerahan, dan kita akan simpulkan juga nih apa yang sudah kita bahas hari ini. Ada beberapa poin. Pertama, KDRT adalah persoalan hukum, bukan sekedar persoalan domestik aja ya. Kedua, KDRT tidak selalu meninggalkan luka fisik. Ingat, selalu ada namanya luka psikis juga, psikologisnya gitu. Ketiga, perkawinan tidak memberikan hak untuk melakukan kekerasan. Nggak ada yang namanya ketika kamu sudah menikah, kamu berhak melakukan kekerasan kepada pribadi-pribadi orang terdekat kamu, baik dia suami, istri, ataupun anak. Keempat, negara memberikan perlindungan kepada korban. Kita tetap dilindungi oleh negara, jadi jangan takut untuk bertindak. Yang kelima, cinta seharusnya menciptakan rasa aman dan nyaman. Jadi bukan kekerasan ya. Terima kasih untuk penjelasannya dari narasumber kita yang luar biasa hari ini. Untuk para Sobat Maestro, apabila Anda atau orang sekitar Anda mengalami kekerasan dalam rumah tangga, jangan menganggapnya sebagai sesuatu yang harus ditanggung sendirian. Ingat, masih ada negara, dan percayalah, pasti akan ada orang-orang yang dapat membantu saudara. Terima kasih buat malam hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.